Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga teman-teman selalu sehat ya, karena sekarang masih pandemi gak berhenti-berhenti ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke teman-teman, saya akan lanjutkan lagi pembahasan kosakata bahasa Inggris ya, yang sering diucapkan keliru oleh orang Indonesia. Jadi sudah ada videonya sebelumnya, dan ini kelanjutannya atau bagian keduanya, part 2-nya ya. Nanti ada part 3 juga. Karena memang banyak sekali kosakatanya, itu pun mungkin cuma sampai part 3 ya, karena kalau dibahas semua akan panjang. Dan yang akan saya bahas memang yang kata-kata yang populer saja, yang sering kita dengar dalam pembicaraan sehari-hari gitu. Nah teman-teman, yang pertama langsung saja adalah kata delete, tulis orang Indonesia menyebutnya ya, kalau enggak delete, delete gitu. Tapi yang betul adalah pengucapannya delete ya. Jadi pengucapan yang benar dalam bahasa Indonesia adalah delete, bukan delete, bukan delete gitu. Nah sebetulnya teman-teman, karena kita bukan native speaker ya, bukan orang yang berbahasa ibunya bahasa Inggris, kita memang agak susah ya, maksudnya untuk mengucapkan istilah-istilah tersebut dengan fasih gitu. Dan orang-orang asing pun memaklumi gitu ya, kalau kita tidak bisa menyebutkan dengan fasih, of course, karena kita bukan native speaker. Tapi jangan sampai juga jauh banget ya, pronounce-nya tuh bisa totally different, sehingga orang yang mendengar kayak nggak nyangka ternyata kata itu yang disebutkan gitu teman-teman ya. Jadi seperti delete itu kan maksudnya delete kok jadi delete gitu ya. Kalau orang asing kan pasti bingung kalau delete itu apa gitu ya. Jadi teman-teman jangan lagi lah pakai delete ya. Delete mungkin masih mending, tapi yang betul delete ya. Oke teman-teman, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah coffee break ya. Kan selalu saya sering dengar ya, coffee break. Yuk coffee break dulu deh gitu kan. Udah jam segini nih, coffee break dulu gitu ya. Coffee-nya udah betul, tapi jangan break ya. Kalau break kan batu bata ya. Maksudnya kan break ya, istirahat, jeda gitu ya. Jadi coffee break ya, bukan coffee break, tapi coffee break. Kemudian yang ketiga, legging. Nah sebetulnya yang saya sering dengar juga orang Indonesia menyebutnya legging. Legging, pinjam leggingmu boleh nggak? Kamu punya legging hitam nggak? Gitu. Kemarin temanku ada tetangga yang nanyain ya, kebetulan. Nah jadi bukan legging tapi legging, karena itu dari leg ya, kayak celana ketat gitu, dibacanya legging bukan legging gitu teman-teman. Kayak waktu itu login ya, log out, login, log out, jadi bukan login gitu, sama sih seperti ini kasusnya, legging. Oke, kemudian yang keempat, saya pernah dengar juga teman-teman menyebutkan kata espresso gitu ya, untuk jenis kita kalau pesan minuman gitu ya, di cafe, di Starbucks atau di Costa atau di mana. Nah jadi bukan espresso ya teman-teman, jadi yang betul adalah espresso ya, espresso aja, jangan pakai espresso gitu, tidak benar. Oke, kemudian yang kelima adalah steak ya. Steak itu teman-teman makanan dari daging ya, yang di grill gitu. Nah itu kalau saya dengar orang-orang sering ngomongnya steak gitu. Misalnya, do you want to have steak for a dinner? Nah kalau steak itu kan tongkat ya teman-teman. Jadi kalau misalnya bacanya keliru, orang asosiasinya juga, hah kok steak sih? Maksudnya, oh gitu. Kalau yang orang kita, kalau misalnya saya nih, kayak saya misalnya saya berbahasa Inggris, tapi saya mendengar orang Indonesia berbahasa Inggris juga, saya paham gitu kalau maksudnya dia tuh steak gitu kan, steak bukan stick. Nah, tapi kalau misalnya orang asing mungkin dikiranya stick gitu, stick tongkat misalnya gitu ya. Nah itu pengucapan yang benar, steak. Kemudian ada lagi mosque, yang betul adalah mosque. Tapi saya pernah dengar orang sering mosque bilangnya ya, atau mosque atau mosque. Ya, jadi bukan mosque teman-teman ya, yang betul adalah mosque. Mosque gitu aja bahasa Inggrisnya, masjid. Oke. Lalu yang ketujuh itu ucapan hari Rabu dalam bahasa Inggris. Nah itu kan sering banget saya teman-teman bacanya Wednesday, Wednesday gitu. Tapi yang betul adalah Wednesday, kayak WENZ gitu loh, WENZ, Wednesday gitu. Jadi bukan Wednesday gitu ya. Wednesday, D-nya hilang, jangan dibaca D yang wet itu loh ya, nggak ada, jadi langsung Wednesday gitu aja. Tuesday, Selasa, Thursday, Kamis gitu ya teman-teman. Jadi Wednesday gitu. Oke, next, selanjutnya ada sound system. Nah saya pernah dengar orang sering bilangnya sound system. Sound, kalau sound banget nggak tahu ya artinya, tapi sound itu kan
my son gitu ya, itu anak laki-laki. Tapi kalau ini maksudnya adalah sound system ya, sound system bukan sound system. Sound system. Jadi kalau misalnya kita mengambil istilah dalam bahasa asing, sebaiknya dibaca seperti aslinya gitu. Usahakan gitu, walaupun ya tadi saya bilang nggak bisa fasih-fasih amat, tapi jangan jauh-jauh gitu, jangan terlalu melenceng dari pronunciation aslinya gitu. Jadi nggak ngagetin dengernya gitu ya. Oke, sound system. Terus ada lagi yang pokoknya udah umum banget nih, orang menyebutkan baby sister teman-teman ya. Baby sister bukan baby sister ya, kalau sister kan saudara perempuan ya, jadi sebetulnya babysitter ya, babysitter. Tapi kalau orang Indonesia oke lah babysitter, R-nya jelas mungkin ya, nggak apa-apa. Tapi jangan sister. Kalau sitter tuh sit kan penunggu ya, tuh duduk. Jadi maksudnya babysitter tuh penunggu bayi, maksudnya ya orang yang merawat bayi gitu. Nah jadi bukan baby sister tapi babysitter ya, babysitter. Jangan jelas-jelas lah R-nya ya, babysitter. Oke. Kemudian subscribe. Nah, saya sering banget orang, dia subscribe channelku dong gitu kan, subscribe YouTubeku dong gitu kan kadang-kadang. Subscribe ya. Ya, subscribe YouTube ya. Subscribe gitu, bukan subscribe gitu teman-teman ya. Bukan subs tapi subscribe. Oke, next adalah urgent. Saya sering dengar misalnya dulu kan sering ada pengiriman paket ya, ada kurir yang datang setiap hari. Bu, ini mau dikirimnya urgent apa biasa gitu. Jangan urgent ya teman-teman ya, urgent ya, urgently needed gitu. Jadi urgent lah, jangan urgent gitu. Tapi saya sering banget orang Indonesia bilangnya urgent instead of urgent gitu. Oke, selanjutnya download. Ya, saya sering banget ya, di-download dulu, semuanya di-download deh gitu kan. Nah, sebetulnya bacaan yang benar adalah download ya, mengunduh ya kan. Cuman jadi aneh juga sih memang karena udah umum dipakai. Jadi sebetulnya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa kalau kita sudah familiar. Cuman karena mengunduh itu saya pertama tahu juga, oh maksudnya download ya, mengunduh itu ya. Tapi bacanya jangan download tapi download. Oke. Kemudian CV teman-teman. Nah, CV ini maksudnya gini, CV gitu, CV yang buat apply gitu ya, kalau kita mau submit application letter atau mau submit online ya, lamaran kerja. Jadi kamu harus siapin CV-nya, CV curriculum vitae ya. Jadi bukan CV. Kalau CV kan CV maju kena mundur kena ya kan. CV itu kayak jenis usaha dagang gitu. Nah, tapi kalau maksudnya curriculum vitae atau data pribadi ya, nah itu CV teman-teman ya, bukan CV. Ya harus dibedakan. Jadi jangan CV. CV. Oke. Kemudian selanjutnya lagi ada pastry ya. Kalau pastry itu bangsanya roti-roti gitu ya. Nah, itu kalau orang Indonesia suka bacanya pastry gitu ya, pastry gitu. Kalau pasta iya ya, pasta. Tapi kalau pastry salah ya, harusnya yang betul adalah pastry. Kemudian yang terakhir, yang nomor 15 adalah mikrofon. Saya sering dengarnya begitu ya, sering dengarnya mikrofon gitu, pinjam mikrofonnya dong gitu ya. Tapi sebetulnya adalah mikrofon ya, mikrofon bacanya, bukan mikrofon atau mikrofon tapi mikrofon. Jadi mic itu ya mic ya, mau karaokean nih gitu, mic-nya mana gitu, jangan mic-nya mana ya. Jadi mic atau mikrofon. Oke teman-teman, cukup dibahas 15 kosakata tadi. Nanti selanjutnya akan dibahas di bagian yang ketiga. Oke, stay safe teman-teman. Thank you for watching. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.